Наступ на місто Вугледар. Ситуація в Вугледарі була важка і зараз залишається важкою, так як там йдуть. Черговий доказ того, що захист України – це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці, це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім. Perang lawan tentara Rusia, pasukan elit Navy SEAL AS tewas di Ukraina. Seorang anggota pasukan elit Navy SEAL Amerika Serikat tewas dalam perang melawan tentara Rusia di Ukraina. Tentara pasukan elit Amerika yang terbunuh itu diketahui bernama Daniel Swift. Dia bagian Naval Special Warfare Operator atau operator peperangan khusus Angkatan Laut. Angkatan Laut AS pada Jumat mengonfirmasi kematian anggota pasukan elit tersebut tanpa menyebutkan identitasnya. Menurut Angkatan Laut, yang bersangkutan dalam status pembelot aktif. Seorang pejabat Angkatan Laut yang tidak disebutkan namanya mengatakan Swift tewas pada 18 Januari akibat cedera yang diderita dalam pertempuran dengan pasukan Rusia. Kami dapat mengonfirmasi kematian baru-baru ini dari seorang warga AS yang berperang di Ukraina, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang tidak menyebutkan nama Swift. Kami berhubungan dengan keluarganya dan memberikan semua bantuan konsuler yang memungkinkan. Untuk menghormati privasi keluarga selama masa sulit ini, tidak ada lagi yang bisa kami tambahkan. Menurut laporan majalah Time, Sabtu 21 Januari 2023. Catatan layanan Swift menunjukkan bahwa penduduk Oregon itu mendaftar pada tahun 2005 dan menerima medali untuk mengambil bagian dalam perang global melawan terorisme dan kampanye di Afghanistan dan Irak. Dia tercatat absen tanpa cuti atau AWOL pada Maret 2019. Administrasi Presiden AS Joe Biden secara resmi melarang orang Amerika untuk daftar dalam formasi pasukan asing yang didirikan oleh Kiev. Setidaknya 8 warga AS yang melakukan telah tewas dalam pertempuran selama tahun terakhir. Secara tidak resmi, pasukan khusus AS, Inggris, dan NATO lainnya telah aktif di Ukraina sejak sebelum permusuhan meningkat pada Februari 2022. Media Prancis pernah melaporkan tentang kehadiran operator khusus Inggris dan Amerika pada bulan April. Hal itu dikonfirmasi pada bulan Desember oleh Jenderal Robert McGowan, mantan komandan marinir kerajaan Inggris sejak dipromosikan bertugas di staf umum. McGowan mengatakan marinir kerajaan Inggris telah terlibat dalam operasi rahasia di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat resiko politik dan militer yang tinggi. Pada bulan Agustus, media Inggris mengungkapkan keberadaan Mozart Group, sebuah organisasi yang tampaknya bersifat pribadi dan didanai oleh masyarakat yang dipimpin oleh Andrew Milburn, pensiunan kolonel Korps Marinir AS. Milburn sejak itu secara tidak sengaja mengungkapkan korban besar-besaran tentara Ukraina di Donbas dan memiliki beberapa pilihan kata untuk kepemimpinan di Kiev. Washington menyatakan bahwa AS bukan pihak dalam konflik, meskipun telah memberikan miliaran dolar bantuan keuangan dan pasokan militer ke Ukraina dan secara terbuka berjanji untuk mendukung Kiev selama diperlukan untuk mengalahkan Rusia. Moskow telah memperingatkan Barat bahwa mengirim senjata dan tentara bayaran ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik dan berisiko menimbulkan konfrontasi langsung. Menanggapi hal itu, Panglima Militer Amerika Serikat atau AS Jenderal Mark Milley memperingatkan bahwa akan sangat sulit untuk mengusir ribuan tentara Rusia dari Ukraina setidaknya untuk tahun ini. Invasi Moskow yang dimulai sejak 24 Februari 2022 dengan dalih operasi militer khusus akan memasuki bulan ke-12. Hingga kini belum ada tanda-tanda perang akan segera berakhir. Puluhan ribu tentara dari kedua belah pihak telah tewas.
dengan lebih banyak lagi warga sipil yang tewas atau terlantar akibat terperangkap dalam konflik tersebut. Tetapi Jenderal Milley menambahkan kekhawatiran bahwa agresi tidak akan berakhir tahun ini. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa tidak realistis Ukraina akan memenangkan perang. Jenderal Milley, ketua gabungan dari kepala-kepala staf militer AS serta penasehat utama Presiden Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bersama para pemimpin dunia bebas dan banyak pemimpin Eropa percaya bahwa satu-satunya cara konflik akan berakhir adalah melalui negosiasi. Dia berbicara tentang bagaimana masih ada pertempuran signifikan yang terjadi di sebagian besar Ukraina dengan garis depan yang membentang dari kota terbesar kedua Kharkiv ke selatan ke Kherson dan timur laut ke Bakhmut, di mana Rusia mengklaim telah mendapatkan kembali wilayah yang dicaploknya. Dari sudut pandang militer, ini adalah pertarungan yang sangat-sangat sulit, katanya di pangkalan angkatan udara AS di Ramstein, Jerman Jumat waktu setempat, di mana pembicaraan antara 54 negara terus membahas paket keamanan baru untuk Ukraina. Ini untuk lebih merupakan garis depan statis saat ini, dengan pengecualian Bakhmut dan Soledar di mana ada aksi ofensif yang signifikan terjadi dari kedua sisi. Paparnya. Jenderal Milley memperkirakan salah satu garis depan mirip dengan jarak antara Washington DC dan Atlanta atau panjangnya sekitar 1000 km. Itu adalah sejumlah besar wilayah dan di wilayah itu masih tersisa banyak pasukan Rusia di Ukraina yang diduduki Rusia, ujar perwira militer berusia 64 tahun itu seperti dikutip Sky News Sabtu 21 Januari 2023. Jadi dari sudut pandang militer, saya masih berpendapat bahwa mulai tahun ini akan sangat-sangat sulit untuk secara militer mengeluarkan pasukan Rusia dari setiap jengkal tanah Ukraina yang diduduki Rusia. Paparnya, bukan berarti itu tidak akan terjadi, tapi itu akan sangat-sangat sulit. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato pada pertemuan di Jerman Barat dan mendesak sekutu untuk bertindak cepat dengan bantuan militer, menegaskan kembali pentingnya tank bagi pasukan Kiev. Jerman berada di bawah tekanan untuk memasok tank Leopard 2 ke Ukraina, tetapi Menteri Pertahanan negara itu belum menyetujui permintaan tersebut karena harus mendapat izin dari Berlin untuk ekspor ulang kendaraan militer oleh negara lain seperti Polandia. Diperkirakan sekitar 2000 tank ini tersimpan di gudang-gudang di seluruh Eropa. Namun, Jerman lebih suka jika kendaraan tersebut merupakan bagian dari paket NATO untuk Ukraina dan sebaiknya termasuk tank M1 Abrams milik Amerika Serikat.